Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat, di channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang 4 kunci bisa konsisten posting banyak konten per hari. Kebanyakan dari teknik marketing online itu akan berkaitan dengan posting. Apakah Anda mau menggunakan sosial media marketing ataupun Anda akan menggunakan teknik SEO, Anda akan berurusan dengan bagaimana caranya supaya Anda itu konsisten posting. Untuk bisa posting itu mudah. Anda posting video itu mudah. Anda posting gambar itu mudah. Yang menjadi tantangan banyak orang adalah bagaimana kita bisa konsisten posting. Bukan hanya konsisten posting, tapi konsisten banyak. Apalagi kalau kita mau mengandalkan teknik SEO yang membidik ribuan kata kunci, kalau kita hanya posting satu konten per hari, ya mungkin tidak akan terkejar, akan lama selesainya. Maka kita butuh cara bagaimana supaya kita bisa konsisten posting banyak konten per harinya. Di sini ada 4 kunci yang perlu Anda miliki supaya Anda bisa konsisten posting yang banyak ya, bukan hanya 1-2 per hari. Kita langsung saja. Yang pertama, Anda harus punya sistem. Bagaimana cara membuat sistem? Tidak perlu lengkap dulu ya. Minimal Anda punya framework. Itu urutan kerja lah, tata cara kerja. Ya, kalau sistem sesungguhnya bukan hanya framework yang dibutuhkan ya. Untuk awal, Anda cukup di frameworknya saja dulu. Oke, apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, gunakan sistem yang disebut dengan batch processing. Artinya dalam memproses posting itu gunakan dengan sistem batch, artinya perbagian. Banyak orang yang dia memilih kata kunci, kemudian buat konten, kemudian dia posting. Balik lagi riset kata kunci, buat konten, posting. Nah, ternyata cara seperti ini kurang efektif jika kita mau posting banyak per harinya. Kalau cuma posting satuan per hari ya seperti itu bisa. Tapi kalau kita mau posting banyak, ternyata cara ini kurang efektif. Kenapa? Karena kita akan ganti-ganti terus. Misalnya saat Anda riset, Anda membuka Google. Saat Anda mau membuat konten, Anda buka Canva. Saat Anda posting, Anda buka YouTube misalnya. Ganti-ganti tool dan fokus kita juga berubah-ubah. Ini akan memperlambat kerja. Berbeda kalau kita fokus satu persatu. Misalnya Anda riset aja dulu sampai dapatkan ribuan kata kunci. Kemudian Anda fokus membuat judul dulu, judul aja selesaikan. Anda fokus membuat tag dulu. Anda fokus membuat konten, misalnya video atau gambar, ya fokus membuat gambar dulu sampai selesai, membuat video sampai selesai. Nah, seperti itu. Jadi satu persatu. Kemudian Anda perlu manajemen. Ya, manajemennya juga tidak ribet sebenarnya. Anda cukup membutuhkan misalnya spreadsheet. Kalau saya menggunakan Google Sheet. Kebanyakan orang misalnya pengguna Windows menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan WPS spreadsheet. Ya silahkan. Apapun itu, Anda gunakanlah manajemen. Anda gunakan misalnya ada tabs untuk judul, ada tabs untuk tag, ada tabs untuk hashtag. Judul ini Anda akan posting di mana, akun yang mana, dan sebagainya. Silahkan Anda buat sistemnya, ya buat manajemennya supaya Anda tidak pusing. Kemudian yang namanya sistem, mungkin saat Anda membuat sistem yang pertama, sistem Anda itu belum sempurna. Ya, itu tidak masalah, buat aja dulu. Dalam perjalanan, Anda asah terus. Supaya semakin hari, semakin lancar pekerjaan Anda. Saat Anda pertama kali membuat sistem, kemudian Anda jalankan, Anda akan tahu di mana nih penghambat-penghambatnya. Di mana ada yang disebut dengan leher botol yang membuat pekerjaan Anda kurang lancar. Nah, di leher botol itu Anda perbaiki. Bagaimana sih caranya supaya lebih cepat? Ya, jadi asah terus, perbaiki lagi. Jadi, sebuah sistem itu bukan kaku, tapi justru akan memberikan peluang kepada kita untuk memperbaikinya, untuk mengasah agar sistem Anda semakin tajam. Oke, ini kunci yang pertama. Anda punya sistem. Tadi saya sudah janji akan membahas tentang framework yang dibuat apa saja. Dan ini berkaitan dengan batch processing. Nah, seperti ini. Jadi silakan Anda buat framework ya. Framework itu sederhananya kerangka dan urutan kerja. Mulai dari riset kata kunci, gimana sih urutannya. Yang kedua, bagaimana cara membuat judul. Itu pun akan ada ilmunya, ada tekniknya. Silakan Anda buat frameworknya. Jadi bukan ilmunya di copy paste, tapi frameworknya. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara membuat konten. Nah, konten juga kan macam-macam. Misalnya, membuat video, gimana sih urutannya? Nomor 1 harus apa dulu, nomor 2 harus apa dulu, dan sebagainya. Begitu juga cara membuat tag, bagaimana cara membuat hashtag. Nah, ini pun ada tekniknya. Sampai cara posting pun, itu pun Anda buat frameworknya. Kunci yang kedua adalah fokus. Ya, ini penting.
Anda tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang banyak, yang besar, yang berarti kalau Anda tidak fokus. Misalnya Anda ingin target mencapai 50 posting per hari. Itu tidak akan dicapai kalau Anda tidak fokus. Yang pertama, Anda hindari gangguan. Dari mana datangnya gangguan? Yang paling banyak itu justru dari HP atau dari internet, termasuk dari chatting, dari notifikasi. Itu adalah gangguan. Anda harus hindari gangguan. Jadi kalau Anda mau bekerja, sebaiknya simpan dulu HP-nya. Bukan berarti kita tidak boleh buka HP kan? Yang namanya pebisnis harus buka HP. Misalnya untuk customer service, kecuali kalau Anda punya tim sendiri. Tapi kalau Anda sendiri ya, misalnya Anda masih sendirian, Anda jadwalkan. Termasuk gangguan dari anak misalnya, gangguan dari orang serumah, dan sebagainya. Kemudian Anda berikan perhatian yang penuh. Jadi secara hati, secara pikiran, Anda harus fokus kepada pekerjaan. Jangan memikirkan yang lain dulu. Saat Anda sedang membuat video, ya pikirkan membuat video, jangan memikirkan yang lain dulu. Prinsipnya itu adalah satu hal, satu waktu. Ini yang akan membuat Anda bisa menghasilkan pekerjaan yang banyak. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah masalah mentalitas. Nah, ini penting. Anda punya sistem juga akan percuma. Anda sudah fokus juga percuma kalau mentalitas Anda lemah, mentalitas Anda lembek. Yang pertama, Anda harus punya mentalitas bahwa time is money. Jadi time is money mentality atau mentalitas waktu adalah uang. Bukan berarti kita mata duitan, tapi kita sedang berbisnis mencari uang ya. Jadi kita harus memahami bahwa waktu itu adalah uang. Saat kita menghambur-hambur waktu untuk hal yang tidak berguna, sebenarnya kita sedang menghambur-hambur uang. Gunakan waktu untuk aktivitas-aktivitas kunci kita, aktivitas-aktivitas terpenting. Ya berkaitan dengan bisnis kita, membuat konten dan posting konten itu adalah aktivitas terpenting kita. Kemudian kita juga harus punya mentalitas getting done. Melakukan sesuatu itu harus sampai selesai. Jangan berhenti sebelum selesai. Misalnya, Anda target 50 posting per hari, itu harus selesai. Kalaupun banyak gangguan, kalaupun ada berbagai hal yang mengalihkan perhatian Anda, tetap Anda pegang bahwa saya harus selesai apapun yang terjadi. Ya, kecuali benar-benar hal yang urgent, benar-benar hal yang mendesak lain lagi. Bahkan jika perlu ya, misalnya ada gangguan nih di siang hari sehingga 50 posting tidak tercapai. Kalau Anda harus sampai malam, ya Anda lakukan. Tapi Kang, saya nggak mau kalau sampai bergadang. Nah, disinilah supaya melatih diri Anda. Kalau tidak mau bergadang, berarti besok Anda harus bekerja dengan lebih baik. Kalau sekarang bergadang berarti ada masalah kan? Besok perbaiki supaya tidak bergadang lagi. Yang salah itu gini. Misalnya, Anda punya target 50 posting per hari. Saat baru 20 posting, misalnya ada gangguan yang lain atau Anda teralihkan perhatian, akhirnya pas udah malam, oh saya baru posting 20 nih. Ya udahlah besok lagi. Ini adalah akan merusak mental Anda, akan membuat Anda lemah. Kenapa? Saat sekarang Anda memaafkan diri Anda, besok Anda akan memaafkan lagi. Besoknya Anda akan memaafkannya lagi. Kalau sering memaafkan kesalahan diri sendiri, kekurangan diri sendiri, ya semakin lama ya Anda akan terbiasa. Akan terbiasa Anda tidak selesai. Akan terbiasa tidak tuntas. Getting done mentality, kalau dalam bahasa Indonesia adalah mentalitas kerja tuntas, itu tidak akan bisa Anda miliki kalau Anda sering memaafkan diri sendiri. Untuk bisa meraih pencapaian-pencapaian yang besar, Anda ini harus pegang. Kalau Anda sudah target 50, bagaimanapun caranya, kecuali hal-hal yang benar-benar urgent, ya misalnya ada keluarga yang sakit, perlu segera ditangani, ya itu lain lagi, beda ya. Tapi kalau misalnya hanya terganggu oleh hal-hal yang tidak terlalu urgent, Anda harus pegang terus ini. Target 50 harus tercapai. Dan Anda lakukan secara disiplin. Artinya disiplin itu Anda lakukan sesuai dengan target Anda. Ya, disiplin itu Anda tetap pada aturan yang sudah Anda tetapkan. Kalau aturannya 50 posting per hari, ya Anda jaga. Disiplin itu bagaimana usaha kita supaya kita itu konsisten setiap hari. Untuk disiplin itu di awal-awal memang berat, tapi lama-lama akan terbiasa. Bahwa setiap orang itu sebenarnya mungkin melakukan kerja yang optimal, seperti orang-orang yang sukses, yang dia kerjanya luar biasa setiap harinya. Dan itu diawali dengan disiplin. Jadi disiplin juga bagian yang sangat penting untuk meraih sukses kita. Tidak ada sukses tanpa disiplin, tidak ada prestasi tanpa disiplin. Sekarang kita bahas kunci yang keempat, yaitu alokasi waktu. Ini penting ya, Anda punya alokasi waktu yang cukup.
Jika target Anda 50 posting per hari, ya Anda harus punya alokasi waktu yang cukup untuk mengerjakan 50 posting per hari. Kalau Anda cuma punya waktu 1 jam per hari, ya Anda harus secara logis punya target yang cukup juga. Tapi jangan terlalu rendah, ya harus cukup menantang. Tidak realistis, ya nggak masalah, supaya Anda berpikir keras membuat sistem yang bagus. Kemudian, di sini saya tulis duan ya. Jadi alokasi waktu untuk satu pekerjaan. Misalnya alokasi waktu untuk posting ya. Ini untuk posting aja dulu. Khususkan waktu itu untuk posting. Bagaimana dengan customer service? Ya itu lain lagi waktunya. Bagaimana dengan misalnya mengirim produk? Itu lain lagi waktunya. Kemudian Anda juga harus berkelanjutan. Jangan hanya sekali-kali saja. Misalnya hanya hari ini Anda membuat alokasi waktu, besok enggak, lusanya enggak, hari berikutnya baru punya, terus kadang-kadang enggak. Usahakan berkelanjutan. Boleh harian, boleh juga pekanan. Jangan lebih dari pekanan. Misalnya Sabtu dan Ahad Anda buat alokasi. Jika Senin sampai Jumat memang benar-benar tidak bisa. Jadi maksimal berkelanjutan itu per pekan. Dan saya masih punya kunci bonus. Ini penting tapi bukan yang paling penting, yaitu adanya yang disebut dengan tools, alat bantu. Kenapa saya tidak menjadikan ini yang utama? Anda bisa menggunakan alat bantu yang Anda punya dulu. Kalau Anda punya HP, ya udah optimalkan HP Anda, gunakan 4 kunci yang tadi. Kalau Anda punya komputer, punya Windows, mungkin tool-toolnya lebih terbuka, lebih banyak. Misalnya ada software yang bisa membuat banyak video sekaligus. Bagaimana cara membuat konten artikel yang banyak, itu pun ada alat. Kemudian pilih alat bantu yang terbaik. Ya sebagai contoh ya, saya pernah mencoba membuat video dengan menggunakan Canva. Mudah kan? Membuat satu video itu sangat mudah. Tapi saat saya mencoba membuat banyak video yang cepat dengan Canva, ternyata ada beberapa hambatan. Kemudian saya mencoba menggunakan Kdenlive. Nah, ternyata dengan Kdenlive itu lebih mudah. Intinya, pilih tool yang akan memberikan hasil tercepat dan terbaik bagi Anda. Coba-coba aja. Coba pakai PowerPoint, ya silahkan coba. Atau ada video editor yang lain, silahkan coba. Mana yang paling cepat buat Anda? Kemudian kadang tool juga ada yang disebut dengan bulk posting, artinya posting banyak video sekaligus. Ini perlu dihindari. Kenapa? Si platform itu bisa tahu kalau kita posting secara massal. Ya bulk itu massal ya. Secara massal artinya kita pakai mesin dan itu tidak suka. Ada yang mengatakan mesin itu tidak suka dengan mesin, maunya manual. Berbeda kalau posting banyak sekaligus, beda akun, itu lain lagi. Atau posting banyak tapi Anda membuat selang waktu. Kalau Anda menggunakan tool yang bisa posting banyak, Anda buat jeda. Misalnya kalau dalam satu channel di YouTube, buat jedanya misalnya 15 menit minimal. Bagaimana kalau di tempat yang lain? Misalnya di Facebook. Facebook itu nggak suka kita posting terus menerus. Beda dengan Twitter. Twitter lebih boleh kita posting sering. Tapi kalau sekaligus itu juga nggak suka. Artinya tetap harus ada jeda waktu. Oke, jadi hindari ya yang posting sekaligus banyak. Oke, jika ada pertanyaan silahkan Anda tulis di komentar. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Kang Rahmat di channel Kang Rahmat Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.